Gelombang kritik deras kini mengarah pada Inara Rusli seiring keputusannya tetap melanjutkan pernikahan siri dengan Insanul Fahmi. Langkah tersebut menuai penolakan luas dari netizen yang budiman, terutama setelah terungkap bahwa Fahmi masih memiliki istri sah Wardatina Mawa. Reaksi publik berkembang menjadi seruan cancel culture, mulai dari ajakan memboikot produk, tayangan, hingga karya apapun yang dinilai memberi keuntungan bagi Inara. Di tengah tekanan itu, Inara justru menunjukkan sikap tenang dan tidak menggubris ancaman sosial yang mengarah kepadanya. Dalam penjelasannya, Inara menegaskan bahwa hidupnya tidak lagi bertumpu pada penilaian publik, melainkan pada keyakinan beragama yang ia pahami. Ia memilih memprioritaskan ketaatan sebagai istri terlepas dari opini dan label yang dilekatkan kepadanya. Inara juga menekankan bahwa sejak awal ia tidak mengetahui status pernikahan Fahmi, sehingga merasa tidak layak disebut sebagai pihak perebut. Meski mengakui adanya kelalaian komunikasi dari kedua belah pihak, pernyataan tersebut justru memantik reaksi emosional netizen yang berbakti. Komentar pedas bermunculan, menilai Inara tidak mau mengakui kesalahan dan terlalu membawa pembenaran agama dalam polemik yang sensitif. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Islam memang memperbolehkan poligami, tapi tidak diperbolehkan merusak rumah tangga orang, Mbak. Kalau hanya mengutip kata boleh, tanpa bicara adil dan tanggung jawab, itu bukan ajaran Islam, tapi itu pembenaran. Dalam Islam memang diperbolehkan poligami, boleh, tapi bukan diharuskan. Ada syarat keadilan, tanggung jawab, dan yang pasti tidak melukai pihak lain. Kalau semua itu tidak terpenuhi, maka menolak jadi istri kedua itu salah satu bagian dari menjaga diri. Gue habis nonton podcastnya Densu sama Inara yang ini. Ya, itu durasinya sejam. Gue coba merangkum ya. Ingat ya, gue cuma merangkum, bukan menggiring opini, oke? Pada intinya guys, Inara itu meminta kepastian pada Insanul untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara membujuk Mawa untuk dipertemukan dengan Inara. Jadi orang tuh ngomong bertiga, itu yang diinginkan oleh Inara. Nah, sebagai istri, Inara itu hanya menunggu kepastian dari sang suami, mau dibawa kemana ini pernikahan, gitu kata Inara. Dan Inara juga udah punya deadline, ditunggu sampai sebelum puasa. Nah, kalau pada akhirnya mereka memutuskan untuk jalan bareng-bareng, Inara siap menjadi istri kedua, yaitu poligami, guys. Kalau tidak siap sih dari awal saya tidak mau catat ya PST. Catat, padahal waktu itu dia kan ngomongnya bukan begitu. Dia waktu itu ngomongnya itu bahwa dia tidak tahu kalau si Insanul itu sudah punya istri. Dia taunya itu dia lajang. Aduh Neng, jangan dikit-dikit agama ya Neng ya. Agama itu tidak mengajarkan kita untuk menzolimi sesama wanita. Apalagi kalian sesama muslim. Saran aku ya buat Mawa, jangan diturutin maunya. Biarin aja. Jangan dicerai, biarkan dia tetap jadi yang kedua. Kepada Insanul, kau coba cepetan cari yang ketiga. Biar kita lihat gimana perasaan dia dan gimana reaksi dia kalau dia ada yang ketiga. Kamu teh udah menyakiti ya, bisa-bisanya kamu menuntut Mawa untuk memberikan kepastian menurut Ngana. Ya Allah tolong. Udah pokoknya Insanul, aku ridhoi kau segera mencari yang ketiga. Aku pengen tahu reaksi dia kalau ada yang ketiga. Karena secara agama juga diperbolehkan sampai 4. Ya, coba cari ketiga dan keempat sekarang. Sekalian tahun ini kau punya istri 4 biar heboh. Allah Akbar. Jin Dasim tahu-tahu nongol di depan wartawan banyak sekali. Ada apa sebenarnya? Dia ngomong sebenarnya ini masalah keluarga, jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah saja. Suami sahnya dia pun, kalau chat itu selalu diposting di sosial media. Padahal kita ini pihak-pihak internal. Sejak kapan kamu menjadi pihak internal? Pihak pengganggu kepepet yang betul. Saya berharapnya itu supaya kasus ini cepat selesai dengan damai. Dan saya pengen hidup tenang. Dalam hati Wawa, damai, rugi dong. Lah kamu kan ngoyok bojone orang toh. Oh jenenge orang ngoyok tuh ya nggak tenang toh. Wong itu bukan hakmu lo mbok colong, mbok meling ya. Lah gila saya sebagai orang muslim sesuai dengan syariat Islam diguyuteng. Sudah mbok maling. Nah aku nih katanya ditipu bariku saiki suami saya. Oh sing kok kon berubah jalan, sing kok kon aja insecure, kemayu aja kowe. Gara-gara polamu sendiri toh Sim Dasim ya. Pengen hidup tenang kok polae koyo ngono iku. Ya ndak bisa toh. Berarti Jin Dasim sudah menerima ya kalau misalkan menjadi madunya Inul Fahmi. Kalau dari awal saya tidak menerima ya saya tidak nikah.
Katanya pas dinikahi kamu udah tahu. Katanya mulai dari kebohongan yang saya tidak mengecek dari awal Pito. Nah, iya loh ya. Sebelummu konangan toh. Tempatnya kamu gila-gila damai itu karena kamu takut toh dipakai baju Shopee, ya toh? Mas gayanya sok keras, begitu digas. Gelem damai ya wae wong loro iki sing kudu dihukum. Khusus tentang Inara Rusli, karena kemarin saya nonton podcast Densu bersama dengan Inara Rusli, ya. Nah, sampai hari ini, sampai detik ini, Inara itu belum pernah minta maaf secara langsung kepada Mawa. Inara belum pernah minta maaf kepada Mawa. Yang dalam pandangan saya pribadi, selama Inara tidak minta maaf ke Mawa, ya Insanul pun tidak minta maaf ke Mawa, selama itulah karir mereka akan turun, karir mereka akan redup, gitu loh. Selama Inara belum minta maaf ke Mawa. Karena begini ya, kemarin Densu nanya di podcast, ya, Densu bilang jelas Mawa marah karena Mawa merasa bahwa suaminya direbut. Nah, si Inara bilang sama, karena Inara bilang saya merasa ditipu, karena Inara merasa bahwa si Fahmi itu lajang atau si Fahmi sudah sendiri. Jadi Inara merasa tertipu gitu loh, dia merasa juga sebagai korban si Inara. Nah, pertanyaan saya sekarang untuk Inara, kalau kamu sudah merasa ditipu, berarti kamu sudah tahu bahwa si Fahmi itu sekarang masih suaminya Mawa. Kalau kamu sudah tahu bahwa si Fahmi itu adalah masih suaminya Mawa, kenapa kamu sekarang tidak minta maaf ke Mawa? Kalau saya di posisi Inara, saya akan datangi Mawa. Saya akan bilang, maaf ya Mawa, aku nggak tahu dia masih suami kamu. Maaf ya Mawa, aku kira dia lajang. Aku kira dia sudah pisah dengan kamu. Aku ditipu sama Fahmi. Maaf ya Mawa. Kalau saya di posisi Inara, saya akan datangi dan minta maaf seperti itu kepada Mawa. Kalau sudah tahu ditipu, hargai perasaan sesama perempuan, perasaan Mawa. Ya, jadi dalam pandangan saya, selama Inara tidak meminta maaf ke Mawa, disitulah karirnya akan jatuh. Ya. Pasti kalian sudah penasaran sama klarifikasi yang tidak penting ini kan? Buat yang belum tahu, gue bakal rangkumin buat kalian. Tapi disclaimer dulu, yang gue lakukan hanyalah rangkuman. Gue tidak ada memberikan opini apapun, gue tidak ada membela siapapun. Yang gue lakukan hanyalah rangkuman dari podcastnya Denny Sumargo. Inara mengkonfirmasi kalau misalkan Inara ini sudah nikah siri dan hanya keluarga inti saja yang tahu. Awal kenal sama Insan ini adalah urusan bisnis, jadi dikenalin sama orang. Jadi Insan ini datang ke rumah dalam hal urusan bisnis. Nah, awal nyaman sama Insan, si Inara ini nggak tahu kalau misalkan si Insan ini udah punya istri atau masih punya istri. Dan salahnya Inara adalah tidak menanyakan status Insan pada saat itu. Pas nikah juga, Insan ini nggak nyeritain backgroundnya dia. Inara juga nggak nanya-nanya. Inara juga nggak ada curiga ketika diajakin nikah siri, karena rencananya itu nikah di tahun 2026. Tapi ya udah, nikah siri aja dulu. Beberapa hari setelah nikah siri, Inara ini baru dikasih tahu sama Insan kalau misalkan Insan ini masih punya Mawa. Inara sudah minta Insan untuk dipertemukan dengan Mawa, duduk bertiga untuk menyampaikan klarifikasi POV dari sisi Inara. Karena sampai detik ini Inara tidak bisa bertemu dengan Mawa. Yang Inara sesalkan adalah kenapa Mawa membawa se-Indonesia Raya hal masalah ini, padahal bisa diselesaikan secara bertiga. Inara juga sudah melihat video CCTV oho-oho yang telah tersebar, tapi Inara tidak bisa memastikan itu dirinya atau bukan, karena sedang ada proses hukum yang berjalan. Inara juga tidak bisa menjawab siapa yang menyebarkan video CCTV tersebut. Inara ini sudah berguru ke banyak ulama, makanya dia tidak bisa menyebarkan aib suaminya. Ini akan gue persingkat dengan poin-poin penting ya, makanya nanti ceritanya agak lompat-lompat nih. Nah, kalau Inara itu dulu memviralkan Virgoun gara-gara itu ada pengancaman dan keuangannya Inara juga ditutup, makanya Inara memviralkan. Tapi Inara juga tidak membenarkan hal yang dilakukannya dulu. Si Insan ini sudah meyakinkan Mawa
kalau misalkan Mawar ini mau berjalan bersama dengan Inara. Tapi itu POV-nya dari Insan. Kita nggak tahu nih, atau si Inara nih nggak tahu kalau misalkan POV-nya dari Mawar apakah benar seperti itu atau enggak. Inara juga mengaku salah pernah mengeluarkan statement nggak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Inara ini salut sama Insan gara-gara walaupun udah hancur tapi dia tetap mencari nafkah, tetap mau komunikasi sama Inara. Inara nggak menyalahkan siapapun atas masalah ini, tapi hanya menyesalkan kenapa harus melibatkan orang banyak. Segitu aja rangkuman dari gue.